Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Ardian Saramiarno. Nah, di depan kita sudah ada satu buah mobil LCGC ya, low cost green car. Mobil ini dirakit tahun 2014. Pada tahun 2014 ataupun awal keluarnya dulu, mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 85 juta hingga 105 juta, teman-teman. Datsun Go Plus Panca. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi apa aja fitur yang ada pada mobil yang satu ini. Teman-teman penasaran? Jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir dan semoga tetap bermanfaat. Jika kita lihat dari depan seperti ini, bisa dikatakan imut-imut sekali ya teman-teman. Apalagi headlampnya yang lebar begitu, kesannya seperti halnya Kia Picanto, tapi ini bukan Kia. Kita lihat lebih dekat lagi untuk headlampnya ataupun lampu utamanya. Modelnya seperti ini. Untuk desainnya bagus banget ya dia. Di sini ada lampu sen teman-teman, Anda bisa lihat. Terus di bagian sini ada lampu utama dan juga ada lampu kotanya. Ada dua buah tentunya, tapi mobil ini belum dilengkapi dengan fog lamp. Jadi di bawah ini dia masih dummy ya, kosong ya. Oke, lanjut untuk grillnya, dia polos hitam seperti ini. Dan di bagian tengahnya ada logo Datsun ataupun tulisan Datsun di situ. Di bagian depan dia terkesan sangat simpel sekali. Dan untuk mobil keluaran tahun 2014 ini, dia belum ada body kitnya teman-teman. Jika kita lihat di bagian bumper, bagian bawah sini, walaupun sudah ada lekukan-lekukan yang lumayan sangat berani begitu menurut saya, tapi mobil ini masih belum dilengkapi dengan body kit. Untuk mobil Datsun Go Plus Panca yang sudah dilengkapi dengan body kit bertipe T. Mobil ini dibekali dengan mesin 1200 cc. Dengan mesin tersebut, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 68 horsepower dengan torsi maksimumnya sebesar 104 Nm, teman-teman. Jadi mobil ini juga sudah dilengkapi yang namanya power steering ya. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan tenaga ekstra begitu untuk memutar setir dari mobil yang satu ini. Untuk wipernya cuma satu buah seperti ini dan dia panjang banget, lebar banget. Dan kita lanjut lagi untuk bagian rodanya ataupun ban serta velgnya ini sudah dirubah ya. Untuk orinya sendiri mobil ini menggunakan tipe ban dengan ukuran 13 inch dan ini sudah dirubah menjadi 14 in. Untuk profil bannya yang digunakan adalah 185/70. Oke, kita lanjut lagi ke bagian spion. Dia modelnya seperti ini teman-teman. Belum ada electric mirror maupun auto retract-nya. Jadi dia masih manual sistemnya. Tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan talang air, baik di depan ataupun di bagian tengah. Karena mobil ini menggunakan 5 pintu ya, plus 1 bagasi. Oke, kita coba lihat untuk handle-nya. Dia seperti ini modelnya, ditarik ke atas. Dan ini untuk kuncinya standar ya. Kita lihat lebih jauh ke bagian dalam interior. Untuk bagian door trim seperti ini teman-teman. Ini untuk menguncinya. Terus untuk door trimnya ini sendiri dia masih menggunakan bahan dari plastik dan bisa dikatakan satu warna ataupun two tone, tapi di sini nggak begitu menonjol ya untuk bagian dari power window. By the way teman-teman, mobil ini sudah dilengkapi dengan power window tapi hanya di bagian depannya saja, baik di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tapi untuk bagian belakang, kalau misal kita lihat seperti ini, nah barangkali teman-teman sudah menemukan apa perbedaannya. Di bagian belakang mobil ini masih menggunakan window by power. Untuk model pembukanya sama, handle-nya sama. Oke, tapi di bagian belakang di sini juga ada safety shield-nya. Jadi ini aman bagi teman-teman yang membawa anak kecil di bawah 5 tahun ataupun balita. Kita lanjut lagi di bagian depan. Di sini sudah ada speakernya ternyata. Terus lanjut ke bagian dashboard. Nah, ada lower AC di sebelah sini. Untuk instrumen coba kita nyalakan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman kondisinya untuk instrumen. Untuk RPM ada di sebelah sini ya, RPM dan juga odometer.
Dan ini untuk fuel bahan bakar. Di atas ini teman-teman bisa lihat ini ada indikator-indikator mulai dari mesin, engine check, aki, handrem, dan lain sebagainya. Yang jelas di bagian tengah sini teman-teman bisa lihat besar banget ya speedometernya. Dan kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini bagian tuas ataupun panel untuk lampu ya. Untuk menyalakan lampu di sini ataupun sen. Dan di sini ada wiper, baik itu wiper depan saja kayaknya, karena untuk belakang belum ada wipernya teman-teman. Setir modelnya seperti ini, dia palang 3, tapi teman-teman di sini belum ada yang namanya fitur tilt steering ataupun teleskopik ya. Jadi kita belum bisa mengatur posisi setir seperti yang kita inginkan. Di bagian sini ada tulisannya Datsun. Nah, kita lanjut lagi ke bagian tengah sini teman-teman. Di sini ada yang namanya head unit, tapi di sini hanya single din untuk head unitnya. Lower AC ada 2 buah ataupun kisi-kisi. Di sebelah sana juga ada 1. Dan di sini untuk menyetel ya, menyetel fan ataupun kipas, dan ini juga untuk menyetel tingkat kedinginan. Oh ya, ngomongin soal AC, karena di sini tadi ada 4 buah kisi-kisi AC ataupun lower AC, dan di sini juga ada panel untuk menghidupkan ataupun mematikan AC. By the way, untuk AC yang ada pada mobil ini single blower aja teman-teman. Jadi di bagian belakang di sini nggak ada AC-nya sama sekali. Selain itu di sini juga ada 12 volt teman-teman. 12 volt ya untuk mengisi ataupun mengecas di sini bisa. Serta yang menarik adalah tuas persnelingnya. Jadi tuas persnelingnya untuk mobil Datsun Go Plus Panca ini keluaran tahun 2014, tuas persnelingnya ada di sebelah sini, di bawah ya. Kalau Grand Max itu kayaknya agak ke atas begitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk tuas handremnya, dia seperti halnya mengingatkan saya tentang Kijang Grand Extra tahun 95 itu. Jadi modelnya ditarik begitu, dan untuk merilisnya kita tinggal memutar. Nah, untuk mengaktifkan handrem kita tinggal menarik begini. Untuk laci ataupun penyimpanan di sini ada teman-teman di bawah, di dekat setir ya, dan di sini juga ada. Serta yang nggak kalah menarik adalah untuk laci di bagian depan penumpang sebelah kiri. Nah, modelnya seperti ini, tidak ada tutupnya, jadi dia terbuka. Dan di sebelah sini juga ada semacam lekukan begitu yang disediakan untuk menyimpan sesuatu, seperti halnya si tisu ini. Ada 1 buah lampu baja di sebelah sini. Lampu baca dia masih bohlam, dan ada 2 buah sun visor di sebelah sini dan di sebelah pengemudi, di depan pengemudi. Tapi untuk keduanya nggak ada kacanya. Kita bisa lihat nggak ada kacanya ataupun nggak ada lampunya. Nah, untuk handle pegangan tangan teman-teman ada 2 buah di pintu tengah saja, di bagian tengah ya, baik di kiri ataupun kanan. Tapi di bagian depan kita tidak menjumpai yang namanya handle pegangan tangan seperti ini. Jadi untuk fitur safety yang ada pada mobil ini sudah dilengkapi dengan yang namanya safety belt seperti ini. Modelnya otomatis, dan itu ada di baris depan ataupun di baris tengah. Nah, di baris tengah juga ada teman-teman, modelnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian jok mobilnya. Untuk modelnya seperti ini, jadi headrestnya dia menyatu dengan jok mobilnya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur ketinggian dari headrest. Untuk mobil ini bisa disetel mulai dari recliningnya dengan tuas ini, dan kita bisa menyetel maju mundurnya teman-teman. Jadi ya lumayan cukup ergonomis, walaupun kurang begitu lengkap ya, karena belum ada fitur tilt steering ataupun teleskopik pada mobil yang satu ini. Nah, untuk Datsun Go Plus Panca tahun 2014 ini hanya tersedia khusus untuk transmisi manual. Oleh sebab itu di sini pedalnya ada 3. Oh ya, untuk membuka bagasi ada di sebelah sini, bagasi belakang ya teman-teman. Dan untuk membuka tutup dari bensin ataupun tutup bensin itu ada di sebelah sini. Jadi sangat terlihat jelas, kita nggak perlu lagi meraba-raba. Dan untuk membuka kap mesin bagian depan ada di sini tuasnya.
Nah, untuk baris kedua ataupun baris tengahnya seperti ini. Untuk jok juga nggak ada headrestnya, jadi dia lebih kecil begitu walaupun menyatu dengan jok. Dan akan tetapi untuk jok bagian tengah ini kita tidak bisa mengatur recliningnya teman-teman. Jadi untuk senderannya ini dia permanen ya untuk senderannya, serta kita tidak bisa memajukan ataupun memundurkan dari bangku jok tengah ini. Jadi ini bisa dikatakan permanen, saklek seperti ini. By the way, untuk legroomnya ini lumayan lega teman-teman ya, dan juga headroomnya. Kita lanjut ke bagian baris ketiga. Sebenarnya di sini ada yang namanya kursi teman-teman, tapi kata si empunya kebetulan dilepas karena satu dan lain hal. Nah, jadi kalau semisal ini kursinya dilepas seperti ini kira-kira modelnya, jadi lebih luas banget untuk bagasi bagian belakang. By the way, ini adalah mobil LCGC dengan tipe 7 penumpang ataupun 7 seater. Di bagian belakang sini kita tidak menjumpai yang namanya cup holder teman-teman. Barangkali itu adalah satu minusnya. Di bagian sini juga nggak ada, bagian tengah sini ya nggak ada cup holdernya. Tapi kita bisa menjumpai cup holder di bagian door trim, baik itu di bagian kiri ataupun kanan pada baris paling depan. Nah, kita lanjut lagi untuk bagian eksterior teman-teman. Di bagian belakang sini kita bisa melihat ada yang namanya satu buah spoiler bagian belakang, dan di sini juga ada lampu untuk indikasi rem ya. Warnanya merah tentunya. Di bagian atas juga ada satu buah antena. Terus untuk model stop lampnya lumayan keren kalau menurut saya. Lekukannya kalau Anda bisa lihat, dia menyatu dengan bodi yang ada di depannya. Jadi model lampunya ini lumayan besar. Dan untuk di bagian atas ini adalah stop lampnya, sen ada di bawah sini. Dan ini untuk lampu mundur, jadi lengkap ya, ada 3 buah. Dan untuk desainnya nggak kalah keren sih menurut saya, bagus banget malah. Tapi untuk bagian bumper belakang teman-teman bisa lihat, dia bisa dikatakan hampir nggak ada lekukannya begitu, walaupun ada tapi sangat kecil banget di sini. Dan jika kita perhatikan secara sekilas, ini memang desainnya memang nggak kalah sih, bagus sih kalau kita lihat desainnya. Dan di bagian bawah sini juga ada yang namanya sensor teman-teman, sensor parkir tentunya ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like ataupun tekan jempol ke atas bagi yang menyukai video saya ini. Jangan lupa juga untuk memberikan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman dapat update info terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.